Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 konsep geografi, 4 prinsip geografi, dan 3 pendekatan geografi. 10 konsep geografi itu ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, dan interdependensi hubungan, nilai kegunaan, diferensiasi area, keterkaitan ruang. Lokasi yaitu ada terbagi menjadi dua, lokasi absolut dan relatif. Absolut itu lokasi yang tepat karena berpedoman pada garis astronomis bumi, contohnya letak astronomis Indonesia. Kalau lokasi relatif yaitu lokasi yang dapat berganti-ganti sesuai objek, contohnya letak geografi di Indonesia. 2. Ada jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan dua lokasi atau dua objek. Jarak terbagi menjadi dua, jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak yaitu jarak yang diukur dengan garis lurus udara, contohnya Jakarta-Bandung. Jarak relatif yaitu ada jarak tempuh baik waktu maupun jalan raya, contohnya jarak Jakarta ke Padang ditempuh selama 1 sampai 1,5 jam dengan pesawat. Yang ketiga ada keterjangkauan waktu, mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contohnya Jakarta ke Bandung lebih mudah dijangkau daripada Jakarta ke Aceh. Nah, yang keempat ada pola. Pola yaitu mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada orang muka bumi. Contohnya pola pemukiman penduduk di pesisir mengikuti garis pantai. Yang kelima ada morfologi, yaitu menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi. Contohnya pulau-pulau daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. Yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok. Yang ketujuh ada interaksi dan interdependensi hubungan, yaitu timbal hubungan, timbal balik atau saling bergantung pada wilayah. Yang kedelapan ada nilai kegunaan, yang memiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki kegunaan yang berbeda. Yang kesembilan ada diferensiasi area, yaitu menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lain. Yang ke-10 ada keterkaitan ruang, menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Nah, 4 prinsip geografi ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, prinsip kronologi. Prinsip persebaran yaitu dapat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta geografis dalam peta, juga untuk mengungkap hubungan antar fenomena geografis dan fenomena lain. Prinsip interrelasi yaitu prinsip ini dapat mengungkapkan fenomena atau fakta geografis di suatu wilayah tertentu dengan menganalisis hubungan antar fenomena fisik dan non-fisik. Prinsip deskripsi yaitu prinsip ini menjelaskan fenomena geosfer dengan cara tidak hanya menampilkan deskripsi dalam bentuk peta, tetapi juga dalam bentuk diagram, grafik, atau tabel. Yang keempat ada prinsip kronologi. Prinsip ini akan menjelaskan fakta dan fenomena geografis. Fakta dan masalah dilihat dari persebaran, keterkaitan, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau ruang. Di sini ada pendekatan geografi, yaitu terdiri dari pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan adalah cara pandang yang menekankan pada lokasi atau tempat fenomena geosfer. Contohnya banjir di Jakarta, meletusnya gunung Merapi di Yogyakarta. Yang kedua ada pendekatan lingkungan, merupakan cara pandang yang memfokuskan pada lingkungan fisik tempat fenomena
geosfer terjadi. Contohnya penebangan pohon di Bogor menyebabkan banjir, dan penggundulan pohon di Kalimantan secara liar menyebabkan tanah longsor. Yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah, adalah cara pandang yang menghubungkan dua pendekatan yaitu keuangan dan ekologi dalam menjelaskan fenomena geosfer. Contohnya, setiap tahun wilayah Jakarta dan sekitarnya pasti dilanda banjir saat musim hujan. Mengapa bisa begitu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.